Kisah mualaf kali ini datang dari perempuan kelahiran Kolombia. Bella adalah seorang penganut Kristen Katolik. Ia merupakan seorang ibu beretnis Hispanik dengan 2 putra. Pengenalannya dengan Islam terjadi beberapa tahun yang lalu. Kala itu hubungan Bella dengan kedua putranya berada di titik terendah. Kedua putranya juga selalu menyebabkan masalah. Salah satunya putus sekolah dan menghabiskan harinya dengan tidur, dan malamnya dengan mabuk-mabukan dan berbuat onar di jalanan. Yang satunya lagi terlibat masalah besar dan sedang menjalani hukuman 2 tahun penjara. Bella tidak tahu apa yang harus dilakukannya kala itu. 15 tahun yang lalu dia meninggalkan Kolombia menuju Amerika Serikat dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Sejak itu Bella berusaha keras untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan ia rela menjalani beberapa pekerjaan sekaligus. Semua itu dilakukan Bella demi anak-anaknya. Suatu hari Jorge, salah satu putranya yang suka minum minuman keras, pulang ke rumah. Namun raut wajah Jorge tidak seperti biasa. Ada sesuatu yang telah terjadi padanya. Ketika Jorge pulang ke rumah pagi itu, dia terlihat berbeda. Dia tampak lelah seperti biasanya. Tercium bau alkohol dan rokok seperti biasanya. Tetapi ada sesuatu yang aneh, kenang Bella. Tapi Jorge tidak melihat ke arah ibunya. Dia membuat telur orak-arik, mandi, dan kemudian masuk ke kamarnya. Bella pun diam-diam mengikuti dan memperhatikannya. Sebelumnya Bella tidak pernah mengganggu anaknya, tetapi pagi ini ia terlihat berbeda. Bella mengetuk pintu kamarnya dan masuk. Jorge duduk di tempat tidurnya tampak berpikir. Bella menanyainya apakah semuanya baik-baik saja, dan dia menjawab, iya. Tapi dia terus menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Bella lantas duduk di sampingnya dan menyentuh punggungnya. Kemudian Jorge berkata bahwa dirinya harus berhenti minum. Itu adalah kebiasaan tidak baik yang selama ini dia lakukan. Ucapan sang anak membuat Bella tersentak kaget. Selama ini Bella selalu mendoakan agar anaknya berhenti maksiat dan mabuk-mabukan. Dengan hati yang berseri-seri Bella pun menjawab bahwa itu adalah ide yang bagus. Lantas ia meninggalkan kamar sang anak. Namun yang ia tak tahu, peristiwa itu adalah awal dari sebuah perubahan besar dari anaknya. Sejak pagi itu Jorge tidak minum minuman keras dan mabuk lagi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar. Terkadang ia pergi keluar dengan seorang teman yang menjemputnya. Bella menjelaskan bahwa teman baru Jorge bersikap sangat sopan. Dia selalu mengenakan pakaian putih cerah dan kopiah kecil. Dan ketika dia tersenyum, saya merasa ada cahaya yang memancar darinya, jelas Bella. Suatu hari Bella mengundang teman baru Jorge untuk makan malam di rumah mereka. Kedua pemuda itu mulai berbicara tentang Allah, Yesus dan Bunda Maria. Percakapan tersebut cukup mengejutkan bagi Bella. Karena selama ini putranya tidak pernah berbicara tentang Tuhan dan agama. Meski tidak religius, Bella sendiri setiap malam selalu berdoa di kamarnya kepada Bunda Maria, Allah dan Yesus. Bella masih santai ketika putranya dan temannya berbicara tentang Allah dan Yesus. Tetapi kemudian Jorge mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia sudah menjadi seorang muslim dan mualaf. Saya benar-benar dibuat terkejut. Bukankah orang muslim itu teroris? Tanyanya. Bingung dan tak bisa berkata-kata, Bella lantas membersihkan meja dan menyuruh mereka keluar dari rumahnya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya masuk ke kamar saya dan duduk di depan altar kecil saya. Saya berdoa, tapi rasanya sangat aneh. Dan untuk pertama kalinya saya merasa berbicara langsung dengan Tuhan dan meminta bantuannya, ujar Bella. Berjam-jam Bella duduk bersimpuh di dalam kamarnya. Ia berdoa kepada Tuhan untuk membantu keluarga dan kedua putranya. Usai diusir ibunya, Jorge tidak pulang. Hal itu membuat pikiran Bella tak karuan. Dia khawatir Jorge kembali ke kebiasaan lamanya, yaitu mabuk-mabukan. Dalam kesendiriannya Bella merenungi perubahan anaknya. Jorge tidak lagi meminum minuman keras. Jorge tidak lagi keluar malam. Jorge tidak lagi terlibat perkelahian. Bella penasaran apakah ini semua karena dia menjadi muslim? Bella mengaku dia punya banyak teman beragama Kristen yang religius, namun mereka masih melakukan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan. Sedangkan agama yang disebut Islam ini telah mengubah anaknya menjadi orang yang baik. Setelah lebih dari 2 minggu Jorge pun pulang. Wajahnya bersinar dan dia memeluk sang ibu seperti dia tidak pernah memeluknya.
Bella sangat bahagia penuh dengan sukacita dan harapan. Jorge menyempatkan diri untuk duduk bersama ibunya. Keduanya berbincang-bincang dan berdiskusi panjang lebar. Jorge mengatakan kepada ibunya tentang keesaan Allah dan menjelaskan bahwa Yesus adalah nabi dan bukan anak Tuhan. Sang ibu bisa menerima hal itu. Jorge juga bercerita tentang salat 5 waktu dan hal-hal penting lainnya dalam Islam. Sang ibu juga mendengar secara seksama penuturan putranya tersebut. Bella sudah bisa menerima putranya menjadi seorang muslim sekarang. Tetapi ketika ditanya apakah dia ingin menerima Islam dan menjadi mualaf, Bella mengatakan dia butuh waktu. Setelah sekitar setengah tahun Bella pun masuk Islam dibimbing anaknya. Itu adalah momen yang indah dalam hidupnya. Ketika putra Bella yang satunya dibebaskan dari penjara, tidak butuh waktu lama dan dia juga menerima Islam dan menjadi mualaf, dan sejak saat itu Bella terjauhi dari masalah dalam hidupnya. Melalui Islam Allah mengembalikan kedua putra Bella yang luar biasa. Dia menyelamatkan mereka dari kekerasan dan kehancuran di jalanan. Semoga Allah terus memperkuat keimanan Bella dan anak-anaknya. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang ibu kelahiran Kolombia dan kedua putranya yang memutuskan menjadi mualaf setelah melihat perubahan yang terjadi pada putranya ketika menjadi muslim.